Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han mengajak Yan Shuitian memasuki lapisan ketiga kunci besar dewa yang terpencil, di mana ditemukan bermacam jenis boneka di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han memutar sedikit cermin penyihir leluhur, membawa Yan Shuitian ke dalam cermin tempat mereka melihat kunci besar dewa yang terpencil. Kemudian, kunci dewa terpencil itu memancarkan cahaya hijau dan menarik Yan Shuitian ke dalam. Lapisan pertama kunci dewa terpencil itu berisi sungai-sungai yang murni yang tak terhitung jumlahnya, gunung-gunung kristal yang murni, dan ki primordial alam abadi cair. Tentu saja, ki primordial alam abadi cair itu juga terus-menerus berubah menjadi sungai-sungai yang murni dan gunung-gunung kristal. Yan Shuitian tercengang oleh pemandangan itu. Bahkan kolam transformasi naga yang murni sekte Tai kita pun tidak memiliki gunung-gunung kristal yang murni atau air berat yang murni sebanyak ini. Fang Han, mendapatkan kunci dewa terpencil ini setara dengan mendapatkan kekayaan yang terkumpul dari sebuah sekte selama puluhan ribu tahun. Di masa depan, ketika kau mendirikan sektemu sendiri dan mencapai garis keturunanmu sendiri, kau tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya. Berapa banyak pil yang murni yang dimiliki sekte Tai Anda sebagai cadangan? Sekitar 300 triliun. Berapa triliun yang kau punya di sini? Sudahkah kau menghitungnya? Tanya Yan Shuitian. Jumlahnya seharusnya antara beberapa ribu hingga 10.000 triliun, mustahil untuk menghitungnya secara akurat. Namun, begitu kultivasiku semakin dalam dan aku dapat mengendalikan lapisan yang lebih dalam dari kunci dewa yang terpencil, aku seharusnya dapat menghitung dengan tepat jumlah ki primordial yang diserapnya. Fang Han melewati lapisan pertama dan mencapai lapisan kedua, tempat pil obat disimpan. Itulah pil perebut kehidupan Hades. Ini adalah pil kelas tinggi. Pil abadi, artinya tidak peduli seberapa parah luka yang kau derita, meminum pil ini dapat merebut kembali hidupmu dari Hades yang legendaris. Ini adalah obat suci untuk penyembuhan. Fang Han melambaikan tangannya, dan sebuah pil yang berkilauan dengan cahaya hitam seperti emas hitam ditarik ke tangannya lalu diletakkan ke tangan Yan Shuitian. Selain itu, pil ini disebut pil penyembuh surga sempurna. Rumus pilnya dikabarkan ditinggalkan oleh wanita misterius dari 9 surga. Ini adalah pil kelas tinggi. Pil keabadian, meminumnya dapat meningkatkan umur Anda hingga 10.000 tahun, memperbaiki segala kekurangan dalam hidup Anda, dan membawa Anda pada kesempurnaan dan kebebasan. Minumlah juga untuk membantu kultivasi Anda di masa depan. Anda pasti akan maju pesat. Dan pil ini disebut pil Kaisar Naga. Setelah meminumnya, Anda dapat menghasilkan sedikit kekuatan Kaisar Naga di dalam tubuh Anda. Ini juga merupakan pil tingkat tinggi. Pil keabadian, umur dan kekuatan pertahananmu akan meningkat pesat. Sambil mengajak Yan Shuitian berkeliling lapisan kedua, Fang Han terus melemparkan berbagai pil abadi ke tangannya. Semuanya adalah pil abadi. Beberapa di antaranya belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Namun, dengan bimbingan Kaisar Manusia, Fang Han telah mempelajari berbagai kegunaan dari pil-pil dalam jumlah yang sangat banyak ini selama 3.000 tahun kultivasinya. Dia tidak pelit memberikan pil apapun yang akan berguna untuk kultivasi Yan Shuitian. Begitu banyak pil abadi. Fang Han, ini terlalu boros. Sekte Tai kita bahkan tidak bisa memurnikan satupun pil abadi ini dengan tungku ilahi abadi. Setelah meminum beberapa lusin pil abadi, tubuh Yan Shuitian bergetar. Sebagai murid dari sekte besar seperti sekte Tai, dia sangat berpengalaman dan telah melihat banyak hal, termasuk pil abadi, tetapi dia belum pernah melihatnya dibagikan begitu mewah. Jika beberapa pil keabadian ini terungkap ke dunia, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, pil penyembuh surga sempurna dapat memperbaiki kekurangan bahkan dalam kekuatan dunia seorang ahli alam raja dunia, memungkinkan kultivasi mereka untuk maju. Bahkan surga kekacauan agung pun membutuhkannya dan bersedia menukar artefak Dao tingkat tinggi untuk mendapatkannya. Tidak masalah. Yang mulia abadi Panwu telah memurnikan banyak pil, bahkan ada yang termasuk dalam tingkat tak tertandingi. Pil keabadian. Semakin banyak pil yang Anda miliki, semakin cepat Anda dapat berkultivasi dan semakin stabil posisi Anda di sekte Tai. Fang Han melambaikan tangannya dan tiba-tiba menembus lapisan ketiga pembatasan di dalam kunci dewa yang terpencil. Melewati lapisan dinding kristal, mereka tiba di ruang yang lebih luas lagi. Ruang di lapisan ketiga tidak terlalu besar, itu bukan lagi dunia yang luas, melainkan sebuah platform pengorbanan kuno dengan lebar sekitar 3.000 langkah. Di atas platform pengorbanan kuno itu, banyak tulisan suci terukir. Huruf-huruf tulisan suci itu kaku dan keras, seperti boneka. Tidak jelas jenis tulisan apa itu. Di tengah-tengah naskah suci di platform itu, terdapat berbagai patung kayu dan boneka. Kelompok terbesar di antaranya jelas adalah Raja Dewa Terpencil, yang telah lama dilawan Fang Han. Ada juga boneka Dewa Terpencil yang lebih kecil. Boneka-boneka ini tampak terbuat dari kayu, tetapi di mata Fang Han, mereka terbentuk dari aliran energi esensi kelahiran. Di sekeliling Raja Dewa yang terpencil, terdapat 80 boneka. Selain itu, ada juga boneka binatang suci, seperti Raja Ilusi Surgawi. Ada beberapa binatang suci aneh lainnya. Termasuk juga boneka-boneka, seperti boneka yang dilapisi duri tulang dengan wajah ular. Fang Han mengenalinya dari kitab suci Taoisme kuno sebagai ular terpencil.
Ada juga seekor binatang buas yang menyerupai harimau atau macan tutul dengan sayap lebar di sekujur tubuhnya. Fang Han tahu bahwa itu adalah Pisiu, binatang suci yang sangat kuat dan seorang taipan yang menjaga suatu wilayah di perbendaharaan bela diri surgawi. Selain itu, ada dua binatang suci kuno lainnya, Xuan Kui dan Wu Meng. Ini adalah platform boneka. Runi di atasnya semuanya berasal dari seni boneka agung. Boneka-boneka itu adalah jejak kelahiran dewa-dewa terpencil dan binatang suci. Dengan mengendalikan boneka-boneka ini, seseorang dapat mengendalikan Raja Dewa terpencil dan binatang suci tersebut. Kau dapat memanggil mereka dari kehampaan. Yan berkata tiba-tiba. Benar, ini adalah altar yang dimurnikan menggunakan seni boneka agung. Dengan memurnikan altar ini, seseorang dapat mengendalikan jejak jiwa dari boneka-boneka ini. Dimanapun boneka-boneka ini berada, tubuh asli mereka dapat dipanggil dari kehampaan dan dibuat patuh. Atau, hanya dengan sebuah pikiran, seseorang dapat membuat boneka-boneka ini berharap mereka mati. Yan Shuitian juga berbicara dengan tenang. 3000 dao agung. Seni boneka yang luar biasa. Saat dia berbicara, jarinya hampir saja menyentuh rune-rune itu. Namun, dia dihentikan oleh Yan. Jangan sentuh rune-rune itu, atau kau akan menjadi boneka, jejak jiwamu akan terkurung selamanya di atas altar, dan tak akan pernah bangkit lagi. Benarkah begitu? Yan Shuitian segera menenangkan diri, tidak berani melepaskan mana apapun. Altar Dewa Abadi Panwu ini diselimuti misteri di setiap sudutnya, lebih baik tidak ikut campur. Bagus. Di dalam perbendaharaan bela diri surgawi, yang paling kuat adalah boneka Dewa Kehancuran, Raja Dewa Kehancuran ditambah 80 Dewa Kehancuran yang kuat. Lalu ada binatang suci ini, Raja Ilusi Surgawi, Raja Pisiu, Raja Ular Kehancuran, Raja Xuan Kui, dan Raja Wu Meng. Jika semua boneka ini berada di bawah kendaliku dan dioperasikan oleh Yan Shuitian di bawah komandonya, mereka akan jauh lebih tangguh daripada satu panji pasang surut Kaisar Hitam. Tubuhku membawa aura darah sejati Panwu, menjadikanku penguasa sejati kunci Dewa Kehancuran. Aku ingin melihat kekuatan rune seni boneka agung ini. Aku harus memurnikannya untuk menguasai Dewa Kehancuran dan binatang suci ini. Boneka-boneka. Dengan sebuah pikiran, mana pikiran ilahi Fang Han menyelimuti seluruh altar. Tiba-tiba, aura darah sejati Panwu di dalam tubuhnya entah bagaimana memicu pembatasan. Rune boneka di altar mulai mengalir, aliran rune bercampur dengan mananya. Niat mendalam yang terkandung dalam rune-rune itu memasuki pikirannya. Apakah ini rune dari seni boneka agung? Dengan sedikit perubahan dalam pikirannya, Fang Han segera tahu bahwa ini adalah metode kultivasi untuk seni boneka agung, sebuah bagian dari kitab suci 3000 Jalan Agung. Kitab suci ini mendalam dan samar, mustahil dipahami oleh orang biasa. Namun, bagi seseorang seperti Fang Han, yang sangat mahir dan telah mempelajari 3000 Jalan Agung secara ekstensif, sedikit refleksi dan perhitungan memungkinkannya untuk memahami esensi dari seni boneka agung. Selain itu, seni keselamatan universal agungnya memiliki beberapa kesamaan dengan seni boneka agung. Dengan membandingkan keduanya, ia mampu memperoleh banyak hal dan menyadari banyak wawasan. Bagus, seni boneka yang hebat. Fang Han kembali gemetar, dan banyak rune di altar, yang menyerupai mayat dan boneka kayu, mulai mengalir. Mereka melompat satu persatu ke dalam tubuh Fang Han. Setelah beredar sebentar, mereka dihembuskan kembali, secara bertahap mengembun menjadi gugusan rune yang berdenyut dan menggeliat. Gugusan rune ini adalah rune boneka agung. Ternyata, semua rune di altar ini adalah perwujudan kemampuan ilahi dari seni boneka agung, yang tampaknya disempurnakan oleh Dewa Abadi Panwu sendiri. Jika seorang ahli biasa menyentuh rune-rune ini, mereka akan berubah menjadi boneka dan terserap ke dalam altar. Namun, Fang Han memiliki darah asli Panwu di dalam tubuhnya. Ketika rune-rune itu merasakan auranya, seolah-olah mereka telah bertemu dengan tuan mereka, berbondong-bondong mendatanginya sebagai wujud kedekatan. Akhirnya, gugusan rune itu terus bergeser, memadat di telapak tangan Fang Han menjadi ki asal yang sangat kecil. Boneka. Ki asal ini ciri-ciri wajah boneka itu tidak jelas, tetapi telapak tangan dan badannya bulat dan gemuk, seperti orang kecil yang terbuat dari daging. Konon, terdapat perbedaan mendasar antara seni boneka agung dan seni keselamatan universal agung. Seni boneka agung dapat mengubah semua hal di langit dan bumi yang tidak memiliki jiwa menjadi boneka. Bahkan sebuah gunung, jika diterangi oleh seni boneka agung, dapat menjadi boneka. Ini karena boneka pada dasarnya adalah makhluk tanpa jiwa sendiri. Seni keselamatan universal agung, di sisi lain, hanya dapat mengubah makhluk hidup yang terdiri dari daging dan darah yang memiliki jiwa dan pikiran. Fang Han dengan cermat menganalisis boneka, seni wayang agung, di telapak tangannya. Biasanya, bahkan jika Fang Han memahami rune seni boneka agung, mengolahnya sendiri kemungkinan akan membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun kultivasi yang pahit. Namun, Yang Mulia Abadi Panwu telah meninggalkan rune tersebut di altar. Dengan mengumpulkan rune ini sekarang dan membentuknya menjadi boneka asli, dia dapat menerangi semua hal menjadi boneka. Seni boneka agung harus dikembangkan hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi sebelum seseorang dapat memadatkan boneka asli. Boneka langit dan bumi, berilah pencerahan.
Fang Han mengaktifkan boneka asli di telapak tangannya. Dengan sedikit gerakan, boneka asli mengeluarkan jeritan melengking yang mengerikan. Suara ini lebih tidak menyenangkan daripada apapun yang pernah terdengar sebelumnya, seperti jeritan kematian 1000 babi, atau tangisan manusia yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke dalam keputusasaan saat jiwa mereka merosot. Kasihanilah Tuhan, Yan Shuitian belum pernah mendengar suara seseram itu. Rasanya seperti jiwanya Origin sedang diiris dan disiksa dengan kejam menggunakan pisau. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya akan menjadi liar, melompat dan menjerit histeris, menjadi gila. Yan juga mengeluarkan lolongan panjang yang terus-menerus. Suara ini terlalu mengerikan. Benar-benar tak tertahankan. Aku tidak tahan lagi, Fang Han, hentikan cepat. Fang Han juga terkejut. Dia mengaktifkannya lagi, dan setelah teriakan itu berhenti, boneka asli menunjuk dengan sebuah jari. Sebuah titik di ruang angkasa langsung retak, lalu memadat menjadi boneka besar, boneka spasial. Seni boneka agung ini sebenarnya mampu menerangi ruang itu sendiri, mengubahnya menjadi boneka. Boneka ruang angkasa ini tinggi dan kuat, seluruh tubuhnya terdiri dari kristal-kristal yang menggeliat. Kristal-kristal itu adalah kekuatan ruang angkasa, namun kini telah menjadi sesuatu yang menyerupai daging dan darah. Begitu boneka spasial ini terbentuk, ia mengeluarkan suara mengerikan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian ia melayangkan pukulan, seketika menciptakan pusaran di ruang angkasa. Meledak. Dengan kedipan mata Fang Han, boneka spasial itu melayangkan ratusan ribu pukulan berturut-turut. Kemudian, di tengah jeritan, tubuhnya tiba-tiba meledak. Awan jamur yang terbentuk dari kekuatan spasial membubung ke atas, dan kekuatan penghancuran spasial yang tak terbatas berhamburan kemana-mana. Betapa dahsyatnya kekuatan itu, betapa dahsyatnya kekuatan itu. Ledakan diri dari boneka spasial ini sebenarnya sebanding dengan ledakan diri seorang ahli alam gua surga. Fang Han, jika kau menggunakan seni boneka agung seperti ini, terus-menerus menerangi ruang untuk memadatkan boneka spasial, itu akan seperti memiliki banyak ahli alam gua surga yang meledakkan diri mereka sendiri satu demi satu. Pemandangan seperti itu praktis tak terkalahkan. Yan Shuitian berkata dengan terkejut. Memang mungkin, tapi itu menghabiskan terlalu banyak mana. Fang Han menggelengkan kepalanya. Mana yang kukonsumsi barusan untuk menerangi ruang dan memadatkan boneka ruang itu setara dengan membakar lebih dari 1 miliar pil yang murni. Jika aku terus seperti ini, bahkan kunci dewa terlantar pun akan kesulitan untuk bertahan. Aku bahkan bisa memadatkan boneka waktu yang akan memiliki daya ledak sendiri yang lebih besar. Aku bahkan bisa mengubah seluruh planet menjadi boneka, tetapi biayanya terlalu tinggi. Beberapa bahkan mungkin akan menghabiskan umurku. Fang Han, sekarang setelah kau memperoleh seni boneka agung, cepatlah kendalikan Raja Dewa Terpencil dan kelima binatang suci di altar. Setelah kau menaklukkan mereka, kita bisa mulai merencanakan apa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Jika kau kebetulan memahami alam rahasia posisi surgawi selama 3 bulan ini, kau dapat memasuki lapisan keempat kunci Dewa Terpencil. Siapa tahu harta karun apa yang ada di dalamnya. Yan memberi semangat dari samping. Baiklah, lebih baik menghindari komplikasi akibat penundaan. Fang Han segera mengaktifkan boneka asli di telapak tangannya. Saat boneka asli itu bergerak, cahaya terang menyembur keluar dari matanya, menyinari berbagai boneka di atas altar. Yang pertama kali diterangi, tentu saja, adalah jejak jiwa dari Raja Dewa yang terpencil. Saat cahaya menyinari jejak jiwa Raja Dewa terpencil, jejak itu mengeluarkan raungan kesakitan. Di atas altar, sebuah ruang hampa yang tak dikenal terbuka sepenuhnya. Di dalam ruang misterius itu, tidak ada apapun kecuali cahaya kristal yang pekat. Di dalam cahaya itu, bayangan Raja Dewa Terpencil dan 80 boneka Dewa Terpencil lainnya muncul. Raja Dewa Terpencil dan 80 boneka Dewa Terpencil tampaknya merasakan sesuatu. Mereka berjuang dengan keras, tetapi boneka asli memancarkan untayan demi untayan benang halus yang menembus ruang itu, terhubung ke tubuh mereka. Tampaknya ia bermaksud untuk sepenuhnya mengendalikan mereka dan menyeret mereka dari ruang itu ke dunia nyata. Sementara itu, para Raja Dewa ini melawan dengan sekuat tenaga. Kau pikir kau bisa melawan teknik rahasia boneka milikku? Raja Dewa Terpencil, kau akan patuh menjadi bonekaku. Fang Han mendengus dingin lagi. Sejumlah besar mana yang mengandung materi abadi dan aura penciptaan, mengalir ke boneka asli. Benang-benang halus boneka itu tampak menebal, dan kendalinya menguat. Raja Dewa Terpencil dan 80 Dewa Terpencil meraung berulang kali, tetapi mereka tidak berdaya. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba, cahaya kapal hitam pekat menyambar keluar dari dalam cahaya kristal yang tak terbatas itu. Dengan satu tebasan, cahaya itu memutus banyak benang boneka. Tidak bagus. Fang Han merasakan gelombang bahaya. Jari-jarinya gemetar saat ia segera mengaktifkan seni perlindungan tubuh agung. Selain itu, rune api, rune air, dan diagram mata air kuning muncul di hadapannya sebagai pertahanan. Seni perlindungan tubuh agung, kuali naga api kaisar api,
panji pasang surut kaisar hitam, dan diagram mata air kuning semuanya dikerahkan untuk menghalangi cahaya kapal hitam pekat itu. Pada saat yang sama, Fang Han bahkan merasakan pohon dunia dan kunci dewa yang sunyi bergetar, getaran yang seolah berasal dari takdir itu sendiri. Apa sebenarnya cahaya kapal ini? Baik pohon dunia maupun kunci dewa yang terpencil sama-sama takut padanya. Kecuali itu adalah artefak ilahi penciptaan legendaris, kapal ras dewa. Raja suci leluhur yang memutus pohon dunia. Berbagai dugaan terlintas di benak Fang Han dalam sekejap. Namun, cahaya kapak yang hitam pekat itu hanya melintas sekilas dan tidak menyerangnya. Setelah sedikit berputar untuk memutus benang-benang boneka, cahaya itu menarik diri. Tetapi saat menarik diri, tiba-tiba cahaya itu tersentak, memicu badai dahsyat di dalam lapisan ketiga kunci dewa yang terlantar. Di tengah badai dahsyat itu, jejak jiwa Raja Dewa terpencil dan jejak 80 dewa terpencil lainnya meledak menjadi bubuk, menyebar ke udara. Seni boneka agung pada para dewa terpencil ini benar-benar hancur pada saat itu, menunjukkan betapa dahsyatnya cahaya kapak itu. Ruang itu tiba-tiba menghilang. Fang Han melangkah maju dengan cepat, merasa bahwa boneka asli di tangannya telah kehilangan hubungannya dengan Raja Dewa terpencil. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, sebaliknya, matanya tampak dalam, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Apa yang terjadi barusan? Cahaya kapak itu. Yan Shuitian dan Yan sama-sama berseru kaget. Aku juga tidak tahu, Fang Han menggelengkan kepalanya. Namun, cahaya kapak itu membuat kunci dewa yang terlantar dan pohon dunia bergetar. Jika tebakanku benar, itu pasti kapak besar ras dewa yang pernah menebang pohon dunia yang muncul kembali, artefak ilahi penciptaan legendaris yang melampaui artefak abadi. Itu seharusnya tidak mungkin. Yan berkata dengan keyakinan mutlak, jika itu benar-benar artefak ilahi ciptaan legendaris, kita semua akan mati. Dengan sekali tekan, bahkan seluruh dunia besar Xuan Huang akan runtuh. Sekte Tai, Sekte Yuhua, 10 sekte jalan abadi, yang mulia abadi Linglong, dan berbagai ahli primordial akan binasa sepenuhnya. Tidak seorang pun dapat melarikan diri. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi Raja Surgawi pun tidak akan mampu melarikan diri. Artefak ilahi ciptaan sekuat itu? Fang Han tercengang. Kau tidak tahu kekuatan artefak ilahi penciptaan. Kaisar Agung Mata Air Kuning mati di bawah pengaruh artefak ilahi penciptaan milik Raja Abadi Penciptaan, dan itu pun artefak yang belum sempurna. Jika tidak, para immortal biasa di alam abadi tidak akan pernah bisa berbuat apapun padanya, bahkan immortal emas atau immortal leluhur sekalipun. Bayangkan betapa menakutkannya artefak ilahi penciptaan. Ekspresi yang sangat serius. Kaisar Agung Mata Air Kuning memiliki banyak sekali pertemuan kebetulan dan menerima transmisi kekuatan langsung dari Taois reinkarnasi. Beberapa orang di dunia percaya bahwa dia hanya berada di tingkat ke-10 alam keabadian, tingkat immortal sejati. Pada kenyataannya, dia jauh melampaui immortal biasa. Aku juga sedikit tahu tentang artefak ilahi penciptaan. Meskipun artefak abadi sekte Taiku, tungku ilahi abadi, sangat kuat, ia tetap akan rentan di hadapan artefak ilahi penciptaan, kata Yan Shuitian. Namun, aku punya pertanyaan. Mengapa seseorang dapat berkultivasi hingga tingkat yang begitu kuat di dunia fana? Untuk benar-benar mencapai kultivasi Raja Langit yang legendaris? Bahkan di alam abadi, Raja Langit adalah legenda. Bukankah mereka perlu menjalani kenaikan? Saat ini, begitu seseorang mencapai tingkat abadi sejati, dekrit dunia abadi turun untuk memaksa kenaikan mereka. Tentu saja ada serangkaian metode rahasia untuk itu. Sebenarnya, seluruh langit dan alam yang tak terhingga mengandung misteri yang tak terbatas. Tokoh-tokoh seperti Taois Hong Meng dan Raja Buddha pembebas duniawi tidak selalu memahami penciptaan di alam fana, namun mereka sepenuhnya mampu menekan semua ahli di alam abadi. Orang biasa harus berkultivasi di alam abadi untuk memiliki kesempatan maju. Rahasia seluruh langit dan alam yang tak terhingga terlalu banyak, bahkan alam abadi pun tidak dapat mengendalikan semuanya, jika tidak akan begitu kacau. Yan telah mengalami kemajuan pesat dalam kultivasinya di dalam diagram mata air kuning akhir-akhir ini, dan tampaknya ingatan kunonya telah sepenuhnya bangkit. Begitukah? Siapa Taois reinkarnasi yang baru saja kau sebutkan? Tanya Fang Han. Tao reinkarnasi adalah adik dari Taois Hong Meng, kata Yan. Tapi aku tidak sepenuhnya mengerti detailnya karena pada saat Kaisar Agung Mata Air Kuning menciptakanku, Taois reinkarnasi telah mewariskan kekuatan dan kemampuan ilahinya kepadanya. Aku hanya mewarisi beberapa ingatan yang terfragmentasi dari Kaisar Agung Mata Air Kuning. Jika tidak, mustahil baginya untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Seorang Raja Surgawi, apa itu Raja Surgawi? Di matanya, seseorang di tingkat dewa sejati seperti Tai Huang Tian seperti semut. Lalu mengapa Kaisar Agung Mata Air Kuning tidak menghancurkan sekte Tai saat itu? Tanya Fang Han. Karena alam abadi, kata Yan. Mengenai kekuatan alam abadi, awalnya Kaisar Agung Mata Air Kuning tidak ingin memasukinya, tetapi kekuatan misterius di dalam alam abadi terus-menerus memprovokasinya.
Sepertinya semua yang ada di dunia Agung Xuanhuang juga sedang diawasi oleh alam abadi. Fang Han tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi. Aku ingin tahu apakah alam abadi sudah memperhatikanku? Aku telah membuat kehebohan akhir-akhir ini, terutama dengan merebut kunci dewa terpencil. Seharusnya tidak seperti itu, kultivasimu terlalu rendah. Setidaknya, kau harus mencapai tingkat Fate Immortal. Pada titik itu, kekuatanmu mencapai puncak di mana kau dapat merasakan alam abadi dan memiliki kemampuan awal untuk menembus penghalangnya. Yan menggelengkan kepalanya. Alam abadi mungkin tidak sekuat yang kau bayangkan dalam hal benar-benar memantau seluruh langit dan ribuan alam. Jika tidak, dengan ras dewa, klan naga, sekte Buddha, dan banyak sekte besar lainnya di 3000 dunia besar, siapa yang tahu berapa banyak jenius yang lebih kuat darimu dengan pertemuan kebetulan mereka sendiri yang ada? Bagaimana mereka bisa memantau semuanya? Benar, Fang Han, aku melihatmu menghitung untuk waktu yang lama, dari mana cahaya kapak misterius itu berasal. Aku punya firasat samar tentang jawabannya, tapi aku belum punya bukti, jadi aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang untuk mencegah pihak lain merasakannya. Fang Han melambaikan tangannya. Terlalu banyak rahasia yang terlibat. Prioritas sekarang adalah meningkatkan kultivasiku. Sayangnya, 81 dewa terpencil itu tidak dapat dipanggil. Jika tidak, Raja Dewa terpencil itu akan setara dengan ahli alam Raja Dunia, dan sebagai boneka, dia akan tak terkalahkan di bawah langit. Sekarang aku hanya bisa mengambil langkah terbaik berikutnya dan memanggil binatang suci 5 arah. Raja Ilusi Surgawi, Raja Pisiu, Raja Ular Terpencil, Raja Xuan Kui, Raja Wumeng. Muncullah. Dia sekali lagi mengaktifkan boneka arketipe di tangannya, menembakkan kekuatannya ke arah gambar-gambar hantu dari 5 binatang suci penentu arah di atas altar. Suara-suara keras bergema dari kehampaan, dan gelombang ruang angkasa yang bergejolak muncul di altar sekali lagi. Kali ini, di dalam kehampaan itu, bayangan kelima binatang suci yang agung berjuang dengan segenap kekuatan mereka. Fang Han mendengus dingin. Kekuatan kelima binatang suci ini kira-kira sama dengan Kunpeng atau Tao Ti. Meskipun mereka kuat, mereka bukanlah apa-apa di hadapanku sekarang. Setelah dimurnikan oleh seni boneka agung dengan jejak jiwa mereka yang terpasang di altar, apakah mereka pikir mereka bisa lolos? Apakah mereka mengharapkan kapak agung lain dari tingkat artefak ilahi penciptaan untuk membantu mereka? Di tengah dengusan dinginnya, tangan Fang Han berulang kali mencengkeram. Boneka arketipe bergetar, dan wujud kelima binatang suci itu benar-benar ditarik keluar dari kehampaan pasang surut itu dengan paksa, mengeluarkan raungan dahsyat tetapi tetap tak berdaya untuk melawan. Ruang hampa pasang surut itu jelas adalah pasang surut ruang waktu di luar perbendaharaan bela diri surgawi. Ya, tidak buruk, tidak buruk. Setelah kekacauan di perbendaharaan bela diri surgawi, binatang suci penjaga aula ini juga melarikan diri dari dalam. Yan mengangguk diam-diam sambil menyaksikan Fang Han melakukan teknik tersebut. Tepat ketika kelima binatang suci hendak ditahan oleh Fang Han dari kehampaan pasang surut dan diubah menjadi boneka sekali lagi, raungan seekor binatang buas yang mengerikan bergema dari kedalaman pasang surut ruang waktu. Raungan ini tentu saja tidak seburuk raungan boneka arketipe. Raungan itu tegak, luas, dan megah, seolah-olah raungan seorang raja yang memerintah binatang suci. Setelah itu, cakar binatang seputih giok muncul dari saluran di dalam gelombang ruang waktu. Cakar itu juga memiliki ki abadi murni tanpa sedikit pun kebocoran. Namun, fluktuasi kekuatannya menyebabkan ruang dan waktu di seluruh altar bergetar, dan sebuah dunia kuno lahir darinya. Dunia kuno ini dipenuhi aura primitif, seolah kembali ke era ratusan juta tahun yang lalu sebelum manusia lahir. Di dalamnya terdapat hutan purba, berderet-deret, semuanya dipenuhi binatang buas purba dan kuat serta manusia kera raksasa. Aura prasejarah dan liar dari peradaban yang belum berevolusi terpancar darinya. Benda apa ini? Ini benar-benar datang untuk menghentikanku mengumpulkan bonekat lagi. Fang Han terkejut sekaligus marah. Dia telah diganggu saat mencoba mengumpulkan Desolate God King, dan sekarang seorang ahli lain datang untuk ikut campur. Dia benar-benar murka. Dengan gerakan telapak tangannya, semburan racun menyembur keluar. Dia benar-benar melepaskan seni racun agung. Seni racun agung ini berbeda dari 3000 tahun yang lalu. Selama 3000 tahun di diagram mata air kuning, Fang Han telah menggunakan jimat Buddha Raja Duniawi yang bebas dan bimbingan kuas Kaisar Manusia untuk mengembangkan kembali seni racun agung. Seni racun agung kini telah dikembangkan hingga warnanya sangat pudar. Sekilas, aura pelindung seni racun agung yang dipancarkan oleh Fang Han tidak mengeluarkan asap hitam atau bau busuk yang menyengat. Hanya ada kabut tipis, di antara transparan dan tembus pandang, tampak seolah-olah tidak memiliki aura beracun sama sekali, jauh dari racun dahsyat dalam legenda. Namun, saat kepulan asap hijau tipis itu menyebar, dunia hutan purba kuno yang tiba-tiba muncul mulai runtuh. Semuanya berubah menjadi abu, dan apapun yang menyentuh seni racun agung mulai larut menjadi sesuatu yang menyerupai bubuk kristal transparan.
pohon-pohon dan binatang buas raksasa, binatang ilahi, dan binatang terpencil di hutan purba semuanya menua dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Seluruh dunia mulai layu. Seni racun agung yang dikembangkan hingga mencapai titik tanpa bentuk dan tanpa bayangan. Sebuah suara kuno bergema dari kedalaman gelombang ruang waktu, dan kemudian cakar kristal besar berwarna putih giok yang dipenuhi dengan ki abadi yang sangat besar itu menarik diri. Ledakan! Wujud kelima binatang suci itu ditarik keluar dari gelombang ruang waktu oleh Fang Han, jatuh satu persatu ke atas altar dan menyatu dengan jejak jiwa mereka. Kelima binatang suci itu awalnya adalah boneka yang menjaga aula-aula tertentu di perbendaharaan bela diri surgawi. Sekarang, dipanggil oleh seni boneka agung, mereka tentu saja tidak mampu melawan dan jatuh ke dalam perangkap satu demi satu. Binatang suci lima arah, segera menyerah. Fang Han meraih dengan tangannya yang besar, menekan dengan hampir 1 triliun unit kekuatan sihir. Dengan bantuan seni boneka agung, dia menekan binatang suci yang meronta-ronta hingga mereka tidak bisa bergerak. Raja ilusi surgawi, dengan wujudnya seperti katak dan cangkang kerang, terus memuntahkan kabut ilusi, tetapi tetap tidak berhasil. Fang Han, jika kau membebaskan kami dan membantu kami menghancurkan seni boneka agung, kami akan dengan setia mengikuti perintahmu dan melayanimu sepenuhnya. Seekor binatang suci yang menyerupai monyet api mengeluarkan teriakan tajam. Binatang suci ini adalah Wu Meng kuno. Bagaimana mungkin ada kesepakatan semurah ini? Jika aku melepaskan seni boneka agung, sifat liar kalian akan sulit dijinakkan. Fang Han tertawa terbahak-bahak dan melakukan banyak segel tangan, segel. Seni penyegelan agung dilepaskan dari tangannya, menyegel kelima binatang suci sebelum menghantam mereka ke gua surga Yan Shuitian. Boom! Gua Yan Shuitian bergemuruh dengan kekuatan saat aura yang tak terhitung jumlahnya membentuk 5 pusaran besar, memberinya kekuatan setiap saat. Sekarang aku akan mewariskan seni boneka agung kepadamu. Kau dapat menggunakan seni boneka ini untuk mengendalikan 5 binatang suci penentu arah, menggabungkannya ke dalam gua surgamu sendiri untuk dipelihara. Kelima binatang suci ini tidak hanya akan memberimu asupan ki primordial alam abadi yang besar, tetapi juga akan menjadi binatang penjaga gua surgamu. Kekuatanmu saat ini cukup untuk melawan para ahli alam penciptaan dan bahkan mundur dengan aman dari mereka yang berada di alam posisi surgawi. Namun, kau masih perlu berkultivasi secara menyeluruh di dalam gua surga MU untuk mengkonsolidasikan kultivasimu. Aku akan membantumu untuk benar-benar mengintegrasikan kelima binatang suci ini ke dalam gua surgamu. Fang Han meletakkan telapak tangannya di tubuh Yan Shuitian. Fang Han menampar tubuh Yan Shuitian dengan telapak tangannya, dan api sejati serta air sejati miliknya berputar dan menyatu, mengalir ke surga gua miliknya. Yan Shuitian telah mencapai alam Youguang dengan bantuan sinar hitam pekat dari Feng Baiyu. Namun, terobosan di tingkatan tersebut membuat fondasinya sangat tidak stabil. Bahkan fondasi Fang Han pun sebelumnya tidak stabil, tetapi selama 3000 tahun kultivasi pahitnya yang tenang, ia telah melengkapi semua bagian yang tidak stabil tersebut. Ia sekarang setara dengan seorang kultivator atau monster tua yang telah melakukan kultivasi pahit selama bertahun-tahun. Pikirannya jernih dan bulat, memegang mutiara kebijaksanaan, dan semua kemampuan ilahinya sangat stabil. Shuitian, fondasimu saat ini sangat tidak stabil, dan gua surgamu mudah dihancurkan oleh orang lain. Aku sekarang mewujudkan kekuatan air dan api, menggunakan kuali naga api kaisar api, panji pasang surut kaisar hitam, dan seni 5 elemen agung untuk menstabilkan gua surgamu. Gua surgamu ditekan oleh 5 binatang suci, setelah digunakan, ia akan benar-benar tak tertandingi. Seorang ahli yang telah mengembangkan gua surga, pada alam rahasia panjang umur tingkat ketiga, harus menemukan beberapa harta karun sihir untuk menekan dan menstabilkan gua surga tersebut. Beberapa ahli bahkan membangkitkan iblis surgawi di dalam gua surga mereka dan memadatkan formasi besar. Saat bertarung dengan orang lain, dengan sedikit gerakan, gua surga tersebut turun dan dapat menekan lawan. Gua surga adalah prototipe sebuah dunia, dan merupakan dunia milik kultivator itu sendiri. Setelah seorang kultivator membentuk gua surga, sebagian besar dari mereka mengintegrasikan harta karun sihir dan kemampuan ilahi mereka ke dalamnya, memperkuat gua surga dan menyempurnakan semuanya secara bersamaan. Hal ini digunakan untuk melindungi tubuh dan menghadapi musuh-musuh yang kuat. Kini Fang Han membantu Yan Shuitian menstabilkan gua surganya. Dengan penindasan kelima binatang suci, gua surga Yan Shuitian akan menampung semua kekuatan, kemampuan ilahi, dan bahkan berbagai kemampuan dari kelima binatang suci tersebut. Sebagai contoh, Raja Ilusi Surgawi mahir menciptakan Fata Morgana dan ilusi. Jika Yan Shuitian menghadapi musuh, dengan sedikit gerakan dan turunnya gua surga miliknya, ilusi tak terbatas akan muncul. Adapun yang lainnya, Raja Pisiu, Raja Ular Terpencil, Raja Suan Kui, dan Raja Wumeng masing-masing memiliki kemampuan sendiri. Kekuatan Raja Pisiu terletak pada manipulasi logam, yang sangat membantu untuk kemampuan ilahi sistem logam dan dapat memadatkan berbagai gunung pedang dan hutan tombak. Ular Terpencil dikenal karena kekuatannya, Suan Kui seperti hantu,
membunuh tanpa terlihat, dan Wumeng adalah binatang ilahi yang dikenal karena kecepatannya di zaman kuno, yang bahkan burung dapeng pun tidak dapat menandinginya. 5 elemen meluas, binatang suci ditekan, gua surga stabil, prototipe dunia. Saat Fang Han membantu Yan Shuitian menstabilkan gua surganya, dia bahkan tidak ragu untuk menggunakan 5 elemen miliknya sendiri. Asal mula Qi, untayan seni 5 elemen agung dan bahkan rune seni yin yang agung terukir di gua surga Yan Shuitian. Gua surga Yan Shuitian mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Untayan sistem dinding kristal berkilauan muncul dari tanah, dan di dalam dinding kristal itu, pancaran 5 elemen berkelap-kelip. Struktur itu 100 kali lebih kokoh dari sebelumnya. Kelima binatang suci itu berkeliaran di dalam dinding kristal. Untayan kekuatan yin dan yang berwarna hitam dan putih juga terjalin di sekitar dinding kristal tersebut. Seni 5 elemen agung dan seni yin yang agung adalah kemampuan ilahi yang termasuk dalam 10 besar dari 3.000 dao agung. Setelah dikultivasi, keduanya memiliki efek yang tak tertandingi pada pemadatan gua surga seseorang. Jika 2 orang berada di alam raja dunia, satu telah menguasai seni 5 elemen agung dan yang lainnya belum, ketika dunia mereka bertabrakan, orang yang belum menguasai seni 5 elemen agung akan langsung mengalami dunianya hancur berkeping-keping. Kultivasi Yan Shuitian terhadap seni 5 elemen agung sangat dangkal, sedangkan Fang Han telah mengkultivasinya sejak ia memulai jalan daonya, sehingga fondasinya sangat kuat. Ia juga telah menerima bantuan dari 5 elemen. Harta karun ajaib dan tanah 5 elemen, dan telah mengembangkannya hingga tingkat yang sangat mendalam. Sekarang, saat dia menyerang dengan Qi 5 elemen, seni 5 elemen agung Yan Shuitian juga mulai secara bertahap menjadi penuh. Kekuasaan langit dan bumi, kemuliaan matahari dan bulan. Fang Han tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan beberapa pil abadi tingkat atas yang telah diperoleh Yan Shuitian tiba-tiba meledak, memasuki tubuh kelima binatang suci tersebut secara masing-masing. Pada saat yang sama, Fang Han bahkan memisahkan beberapa hukum penciptaan dan memasuki Qi asal dari beberapa binatang suci. Di antara mereka, tubuh Raja Ilusi Surgawi itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat, lalu bergabung kembali, dan benar-benar melangkah ke tingkat kelima keabadian, alam penciptaan. Raja Ilusi Surgawi ini awalnya telah mencapai alam yang sangat tinggi dan tak terukur di perbendaharaan bela diri surgawi. Bahkan beberapa poin lebih kuat daripada Kunpeng atau Tao Ti. Sayangnya, ia tidak mampu mencapai alam penciptaan untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang, setelah ditaklukkan oleh Fang Han, diberi pil abadi, dan bahkan diresapi dengan sedikit hukum penciptaan, ia tiba-tiba memperoleh pencerahan dan mencapai tingkat kelima keabadian. Dalam sekejap, aura penciptaan juga meresap ke dalam gua surga Yan Shuitian. 4 binatang suci lainnya, meskipun tidak mencapai alam penciptaan, juga membuat kemajuan besar, naik ke puncak alam You Guang. Selesai. Setelah beroperasi di dalam diagram mata air kuning selama 1000 tahun penuh, sementara hanya 10 jam, bahkan belum 1 hari penuh, yang berlalu di luar, Fang Han menarik telapak tangannya dan menenangkan aura pelindungnya. Dia melihat bahwa di mana-mana di gua surga Yan Shuitian dipenuhi dengan untayan aura penciptaan, dalam dan tak terduga. Adapun Yan Shuitian sendiri, selama 1000 tahun ini, dia telah berkultivasi tanpa henti, maju dengan berani dan tekun dengan fokus yang teguh, sama sekali tidak merasakan berlalunya waktu. Dengan 1000 tahun kultivasi, temperamennya juga telah mengalami transformasi mendasar. Ia tidak hanya sepenuhnya menguasai seni 5 elemen agung Fang Han, tetapi juga menguasai seni yin yang agung. Seni bencana agungnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Fang Han juga telah berkultivasi bersamanya, memahami misteri panji pasang surut kaisar hitam dan bahkan berkultivasi air dan api bersama untuk memahami kuali naga api. Selain itu, selama lebih dari 1000 tahun ini, dia telah mengonsumsi berbagai pil obat untuk memurnikan kotoran dalam tubuhnya. Kekuatan sihirnya meningkat pesat, dan umurnya telah bertambah banyak. Dia telah mencapai tingkat yang menakutkan, hanya setengah langkah lagi dari tingkat kelima panjang umur, alam penciptaan, dan mampu melangkah ke sana kapan saja. Dia telah sepenuhnya menstabilkan kultivasi alam You Guang-nya, dan hukum waktunya telah mencapai kesempurnaan agung. Dan di dalam gua surganya, keempat binatang suci, Wumeng, Xuan Kui, ular terpencil, dan Pisiu, juga telah mencapai puncak. Dengan mengonsumsi banyak pil abadi dan cukup Qi asal yang murni, bahkan seekor babi pun bisa menjadi raksasa setelah 1000 tahun kultivasi yang pahit. Dewa air, roh purba, mengembun dari segala arah, bergelombang dan luas, melintasi alam kekosongan. Hualah! Yan Shuitian menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba melesat keluar dari diagram mata air kuning, berubah menjadi sungai sepanjang 100.000 mil. Sungai itu terus berubah di udara, tak terbatas dan luas, dan langsung turun ke sebuah planet kecil. Planet kecil itu dihantam oleh aliran air dan seketika hancur menjadi ketiadaan. Bagus, sangat bagus. Sekarang kekuatan sihirmu sedemikian rupa sehingga bahkan jika kau bertemu dengan seorang ahli dari alam raja dunia,
kau hanya memiliki peluang 10% untuk lolos. Dan binatang suci penekan di Gua Surga MU, Raja Ilusi Surgawi, telah naik ke alam penciptaan. Adapun binatang suci lainnya, aku juga telah menanamkan hukum penciptaan ke dalam tubuh mereka. Selama kau kembali ke sekte Tai dan menggunakan artefak abadi, tungku ilahi abadi, untuk berkultivasi lagi, kelima binatang suci beserta dirimu akan dapat melangkah ke alam penciptaan. Fang Han melihat tingkat kultivasi Yan Shuitian dan berkata dengan gembira, selama 1000 tahun kultivasi ini, berapa banyak pil abadi dan berapa banyak ki asal yang telah kuhabiskan. Sungai sepanjang 100.000 mil itu menyusut lagi, berubah menjadi wujud Yan Shuitian. Kau telah membuang energi pembakaran 1 triliun pil secara langsung. 1 triliun pil dapat membeli artefak Dao yang tak terhitung jumlahnya, bahkan artefak Dao tingkat tinggi. Di sekte Tai, akumulasi seluruh sekolah selama puluhan ribu tahun hanya beberapa ratus triliun pil. Bahkan bagi Grand Chaos Heaven, untuk menggunakan 1 triliun pil, ia harus mengadakan pertemuan tetua agung dan menyatakan tujuannya. Jika tidak, penggunaan pil dalam jumlah besar secara sembarangan pasti akan mengakibatkan sanksi dari banyak tetua agung. Bahkan pemimpin sekte tertinggi pun tidak bisa sembarangan menggunakan 1 triliun pil. Tingkat kultivasi tidak bisa diukur dengan pil obat. Bagimu, apalagi 1 triliun, 100 triliun pun akan sangat berharga. Fang Han tersenyum, kata-katanya penuh perhatian dan menyentuh. Baiklah, aku harus segera kembali ke sekte Tai. Beberapa hari telah berlalu. Badai atas harta karun yang diperoleh dari perbendaharaan bela diri surgawi kali ini kemungkinan telah menyebar ke seluruh dunia besar Xuan Huang. Kau harus berhati-hati, karena banyak orang mungkin akan iri dan mengincarmu. Saat ini, Kaisar Manusia tidak berada di sisimu. Selain itu, kau telah menyinggung orang-orang dari Kekaisaran Cahaya Suci. Yan Shuitian memperingatkan. Tidak masalah. Fang Han melambaikan tangannya. Sebenarnya, aku punya pendukung hebat, dan itu adalah Feng Baiyu. Lihat bagaimana dia berhasil mundur dengan selamat dari cekikan sekte Tai kali ini, itu menunjukkan betapa hebatnya dia. Selain itu, dia memadatkan roh artefak yang kuat untuk cermin Kaisar Surgawi. Aku sudah menduga bahwa roh artefak itu adalah Raja Dewa Terpencil. Ketika aku menggunakan seni boneka agungku untuk menundukkan Raja Dewa Terpencil, cahaya kapak itu diwujudkan olehnya. Bagaimana mungkin? Yan Shuitian terkejut, mulutnya ternganga, dan butuh beberapa saat sebelum dia bisa mengucapkan beberapa kata, bukankah Feng Baiyu itu dari ras dewa? Feng Baiyu bukan dari ras dewa, tidak ada jejak aura ras dewa di dalam tubuhnya. Jika tidak, pohon duniaku pasti akan bergetar. Terlebih lagi, kuas Kaisar Manusia juga bisa mengatakan hal yang sama. Kuas Kaisar Manusia hanya mengatakan bahwa identitas Feng Baiyu misterius, tetapi dia bukan dari ras dewa. Selain itu, dalam bencana besar ras dewa, orang ini dapat memberikan kontribusi kekuatan yang sangat besar. Fang Han berkata dengan tenang. Baiklah, aku pergi dulu. Saat aku kembali ke sekte Yuhua dan berbagai tokoh melihat bahwa aku telah berkultivasi hingga alam seperti ini dan kekuatanku telah meningkat begitu drastis, aku bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka. Aku sangat menantikannya. Meskipun dia telah tinggal di diagram mata air kuning bersama Fang Han selama 1000 tahun, dia masih merasa bahwa waktu itu sangat singkat. Di tengah keengganannya untuk berpisah, Yan Shuitian tiba-tiba melayang ke langit, berubah menjadi cahaya seperti air dan menghilang ke langit berbintang. Fang Han memperhatikan sosok Yan Shuitian yang menghilang dan, setelah sekian lama, menghela napas panjang. Pikiran ilahinya memasuki pagoda 8 divisi yang mengambang di dalam diagram mata air kuning. Pada saat itu, banyak tokoh di dalam pagoda 8 divisi juga terus-menerus melakukan kultivasi. Seluruh pagoda menjadi semakin luas dan megah, penuh kekuatan, sementara bayangan berbentuk naga melintas bolak-balik di alam hampa. Semua orang bekerja sama untuk menyempurnakan 33 harta karun tertinggi surga. Setelah Fang Han memperoleh 33 harta karun tertinggi surga, dia tahu bahwa kumpulan harta karun sihir ini memiliki kekuatan tak terbatas. Itu adalah harta karun Dewa Penciptaan, sosok legendaris dari alam abadi. Karena itu, dia mengumpulkan material di mana-mana dan memurnikannya ke segala arah. Sekarang dia memiliki aura penciptaan dan bahkan telah mempelajari seni pemurnian harta karun agung dari dalam pecahan artefak ilahi penciptaan. Di dalam tubuh Kunpeng, terdapat pula seni pemurnian harta karun agung. Setelah menyerapnya, ia tidak menyimpannya di dalam tubuhnya, melainkan menggantungkannya di dalam pagoda 8 divisi. Rune seni pemurnian harta karun agung berputar di udara,
terus-menerus memancarkan cahaya. Di dalam cahaya itu, sosok-sosok kecil muncul satu demi satu, terus-menerus mengubah bentuk dan batasan harta karun ajaib. Setelah 1000 tahun lagi berlatih, berbagai tokoh di dalam pagoda 8 divisi sekali lagi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bocah Nebula telah mencapai puncak tubuh abadi dan siap untuk menerobos ke alam gua surga kapan saja. Yang lainnya, termasuk Jialan, Long Xuan, Gadis Iblis, Peri Bangau, Raja Neter Hitam, dan beberapa tokoh terkemuka dari masyarakat Jialan juga telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Di antara 10 tokoh terkemuka tubuh abadi, Taois Mhu dan Taois Long adalah yang pertama mencapai alam gua surga. Sementara itu, Tuan Pedang kelima, dan Yang Mulia berwajah hijau, dari Tetua Agung telah maju ke puncak alam gua surga, mencapai kesempurnaan agung hukum ruang. Di dalam pagoda 8 divisi, jumlah iblis surgawi sekarang mencapai 1,8 miliar. Jumlah Raja Iblis Surgawi telah mencapai 1 juta? Ada juga 30.000 iblis surgawi tingkat inti emas. Namun, masih belum ada satupun dewa iblis. Namun dengan begitu banyak iblis surgawi dan Raja Iblis, kekuatan kehendak yang dihasilkan oleh doa-doa mereka sudah tak terbayangkan. Saat mereka melantunkan sutra tanpa henti, kitab suci itu mengembun menjadi zat, menyatu menjadi arus yang sangat besar. Jika Fang Han tidak sengaja menekannya, arus kitab suci itu akan membentuk sungai surgawi cahaya Buddha di langit berbintang. Jika Fang Han melakukan konversi, cukup dengan menjatuhkan pagoda 8 divisi ini ke suatu negara, maka setiap makhluk hidup, termasuk babi, anjing, sapi, domba, ayam, dan bebek, akan ikut dikonversi. Meskipun kekuatan kehendaknya saat ini tidak sekuat milik Yang Mulia Abadi Linglong di masa lalu, menggunakannya untuk mengkultivasi seni harapan agung akan memberikan manfaat yang sangat besar. Sayangnya, dia tidak memiliki metode kultivasi untuk seni harapan agung. Saudara Taois Fang Han, proyek pemurnian 33 harta karun tertinggi surga ini terlalu besar. Meskipun kita semua adalah ahli pemurnian artefak yang mahir dalam kitab rahasia naga surgawi dan sekarang seni pemurnian harta karun agung, masih ada beberapa bagian yang belum kita pahami. Selain itu, kita kekurangan material. Tampaknya Anda perlu berkultivasi ke alam posisi surgawi untuk membuka tingkatan yang lebih dalam dari kunci dewa yang terpencil. Pasti ada banyak harta karun sihir dan material yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Pan Wu di dalamnya. Taois Mu memandang 33 harta karun tertinggi surga di langit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun telah dimurnikan selama 4.000 tahun oleh banyak ahli, efeknya masih sedikit. Meskipun kekuatannya sedikit meningkat dan formasinya lebih halus, esensinya tidak berubah. Tidak masalah, kita bisa memurnikannya perlahan-lahan. Aku tidak kekurangan harta karun sihir saat ini, diagram mata air kuning, panji pasang surut kaisar hitam, dan kuali naga api kaisar api semuanya adalah artefak Dao tingkat tertinggi, kata Fang Han. Ketika kultivasiku lebih dalam, aku akan mencoba menggabungkan kedua set harta karun sihir menjadi satu, pagoda 33 langit, menyatukan Buddha dan Dao. Untuk sekarang, mari kita kembali ke sekte Yuhua di dunia besar Xuan Huang terlebih dahulu. Dengan gerakan santai, mata Fang Han menembus kehampaan, melihat hingga ke dunia agung Xuan Huang yang jauh. Dengan kekuatannya saat ini, sebuah cengkeraman santai dapat merobek kehampaan, dan gerakan santai memungkinkan lompatan antar bintang. Seni teleportasi agungnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, bahkan memungkinkannya untuk melompat langsung dari dunia besar Wuji ke dunia besar Xuan Huang, melakukan lompatan antar dunia besar. Dengan kekuatan seperti itu, pergi kemanapun menjadi tugas yang mudah. Kekuatan sihirnya telah mencapai angka 1 triliun, mencapai level di mana dia hampir bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengguncang keberuntungan itu sendiri. Namun, selama lompatan Fang Han ini, saat langit berbintang dan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sekitarnya dan ratusan miliar mil melintas, sebuah cahaya terang tiba-tiba menghalangi jalannya. Bersamaan dengan cahaya ini, terdapat 9 kuali raksasa perunggu hitam pekat yang mengambang di kehampaan. 9 kuali raksasa perunggu itu diukir dengan gambar gunung, sungai, dan negara bagian. Ke-9 kuali itu tidak terpisah tetapi saling terhubung, ditempatkan bersama seperti gunung kuali. 9 kuali menghalangi jalan. Kuali negara, artefak Dao tingkat tertinggi. Tubuh Fang Han berhenti seketika, muncul di ruang nyata. Melihat 9 kuali raksasa di langit, wajahnya berkedut saat ia mengenali asal-usul harta karun sihir ini. Yang Mulia Dewa Abadi 9 kuali, apa yang membuat saya merasa terhormat atas kehadiran Anda? Mengapa Anda menghalangi jalan saya? Pendatang baru itu sebenarnya adalah Taipan Perdagangan, pemimpin tertinggi Paviliun 9 kuali, Yang Mulia Abadi 9 kuali. Hahaha, teman kecil Fang Han, kau benar-benar luar biasa. Tak kusangka kau bisa mencapai alam seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Itu benar-benar membuatku takjub.
Bahkan Yang Mulia Abadi Linglong di masa lalu mungkin tidak bisa menandingi kecepatan kultivasimu. Tepat saat itu, seorang pria paruh baya muncul di atas 9 kuali raksasa. Pria ini mengenakan jubah hitam panjang dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Janggutnya juga hitam pekat, menjuntai hingga ke dadanya. Dia sangat elegan, memiliki kemurahan hati yang seolah menelan langit berbintang. Sekilas pandang saja sudah memberikan kesan kedekatan dan kebaikan. Dia adalah seorang pedagang, bukan seorang kultivator tak tertandingi yang gemar bertarung dan membunuh. Namun, Fang Han tidak meremehkan pria ini. Pria ini telah menyebarkan bisnisnya ke seluruh penjuru langit berbintang, dengan bisnis pavilion 9 kuali dan lelang harta karun di mana-mana. Bahkan sekte Tai pun tidak mudah menyinggungnya, menunjukkan bahwa kehebatannya bukan hanya sekadar penampilan luar. Yang Mulia Abadi 9 kuali, apakah Anda datang untuk menghentikan saya? Melihat bahwa saya telah memperoleh harta karun perbendaharaan bela diri surgawi, apakah Anda datang untuk mengklaim bagian? Tanya Fang Han dengan tenang, menatap Yang Mulia Abadi 9 kuali. Teman kecilku, kau salah paham. Pavilion 9 kualiku tidak pernah terlibat dalam pembunuhan dan penjarahan. Dalam bisnis, kredibilitas adalah yang terpenting. Jika berita tentang pembunuhan dan penjarahan kami tersebar, bukankah seluruh reputasi kami akan hancur? Pavilion 9 kualiku telah beroperasi selama puluhan ribu tahun, reputasi yang kami peroleh tidak mudah didapatkan. Alasan aku datang menemuimu kali ini hanyalah untuk melakukan bisnis denganmu, agar kau tidak membiarkan Pertapa 6 Jalan atau Raja Dharma Dao Surgawi mendahuluimu. Harta karun di perbendaharaan bela diri surgawi, kunci dewa yang terpencil, dan pilki asal yang murni yang tak terhitung jumlahnya memang sangat berharga. Pavilion 9 kualiku berurusan dengan manusia tetapi kekurangan pil yang murni, jadi aku ingin menukarnya denganmu. Aku ingin tahu apa pendapatmu? Dengan lambaian tangan Dewa Abadi 9 kuali, ke-9 kuali raksasa di langit itu lenyap tanpa jejak. Oh, berbisnis memang membutuhkan banyak pil yang murni. Sayangnya, pil yang murni adalah barang berharga, kultivasi bergantung padanya, pengaktifan harta karun sihir bergantung padanya, dan bahkan penyembuhan dan pemulihan kekuatan sihir bergantung padanya. Tidak ada yang mau melepaskannya. Aku juga perlu mengaktifkan diagram mata air kuning dan 3000 dao agungku, jadi aku khawatir aku tidak bisa memberikannya. Fang Han tentu saja menolak mentah-mentah. Bagi Dewa Abadi 9 kuali untuk menghalangi jalannya untuk berbisnis dan meminta pil yang murni, itu tentu bukan jumlah yang sedikit. Meskipun dia memiliki banyak pil yang murni, dia tidak mau menukarkannya. Dia telah hidup hemat untuk waktu yang lama. Sekarang dia akhirnya memiliki cukup pil yang murni untuk dibelanjakan dengan bebas, dia tentu saja tidak ingin menukarkannya. Tidak ada yang mutlak. Namun, Pavilion 9 kuali saya selalu menawarkan cukup banyak keuntungan sehingga tidak bisa ditolak. Teman kecil Fang Han, mungkin kau bisa menemaniku ke suatu tempat. Tempat apa? Tanya Fang Han. Saat ini aku sedang terburu-buru untuk kultivasi dan mungkin harus menolak niat baikmu, Yang Mulia Abadi. Dia tentu saja tidak ingin mengikuti Yang Mulia Abadi 9 kuali ke tempat lain, jika dia menghadapi bahaya, sudah terlambat untuk menyesal. Mungkinkah kau takut akan bahaya? Dewa Abadi 9 kuali menggelengkan kepalanya. Ketenaran sekte Yuhua kini telah mengguncang para kultivator dunia besar Xuan Huang dan bahkan beberapa domain bintang. Kali ini, sekte Tai meletakkan formasi besar yang mematikan di perbendaharaan bela diri surgawi, namun tanpa peringatan apapun, seluruh sekte berhasil melarikan diri. Semua orang sekarang tahu bahwa kekuatan sekte Yuhua sebenarnya tak terukur. Sementara itu, Hua Tiandu, yang membawa sekte Yuhua ke jalan buntu, telah diusir dari sekte oleh pemimpin sekte tertinggi, Feng Baiyu, yang mengumumkannya kepada dunia. Dan kau, teman kecil Fang Han, sekarang adalah pemimpin sekte Yuhua sementara. Feng Baiyu akan segera turun tahta dan membiarkanmu menduduki posisi tinggi. Informasi di Pavilion 9 kuali sangat lengkap. Fang Han diam-diam merasa terkejut. Itu bukan apa-apa. Aliansi 6 Jalan mengaku berpengetahuan luas, tetapi Pavilion 9 kuali milikku tidak kalah hebat. Hanya saja Pavilion 9 kuali milikku terkenal karena jual beli pil, kata Yang Mulia Abadi 9 kuali. Dengan ketenaran sekte Yuhua yang melambung tinggi, tidak akan ada yang berani melawanmu. Begitukah? Kata Fang Han. Jika Dewa Abadi 9 kuali ingin menukar pil yang murni dalam jumlah yang cukup, aku ingin tahu apa yang kau miliki yang bisa mempengaruhiku? Mengapa tidak mengatakannya sekarang? Jika aku mengikutimu dan kemudian merasa tidak puas, tidak baik jika perjalanan ini sia-sia. Ini, Dewa Abadi 9 kuali merenung sejenak. Tentu saja aku punya cukup banyak informasi. Tapi tidak apa-apa untuk memberitahumu sekarang. Diagram mata air kuningmu disempurnakan oleh Kaisar Agung Mata Air Kuning khusus untuk melawan Kitab Kaisar Bumi. Namun, Kitab Kaisar Bumi berada di tangan Xu Xiwi. Xu Xiwi adalah reinkarnasi dewa jahat kuno, dalam dan dingin. Mendapatkan Kitab Kaisar Bumi darinya sama sekali tidak mungkin. Terutama di dunia Agung Xuan Huang,
kitab Kaisar Bumi bahkan dapat meminjam kekuatan dunia untuk meletus dengan keagungan yang menekan langit. Namun, kali ini dia akan berduel dengan Ying Xiantian dan pasti akan menderita kerugian. Seseorang dapat mengambil kesempatan untuk merebut kitab Kaisar Buminya dan menggabungkannya ke dalam diagram mata air kuningmu, yang kemudian akan berubah menjadi artefak abadi. Semua orang tahu ini bukan chip, jawab Fang Han sambil tersenyum. Namun aku tahu bahwa untuk mengumpulkan kitab Kaisar Bumi, seseorang harus mendapatkan roh artefaknya, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Karena pada saat-saat terakhir, jika Xu Xiwi melihat keadaan memburuk, dia akan melakukan seni reinkarnasi agung untuk sepenuhnya menyatukan dirinya dengan kitab Kaisar Bumi, keduanya menjadi satu, dan kemudian bergabung ke dalam kekuatan dunia dari dunia Agung Xuan Huang. Pada saat itu, meskipun dia tidak akan bisa meninggalkan dunia Agung Xuan Huang, hampir tidak ada seorang pun di dunia Agung Xuan Huang yang mampu mengalahkannya. Dewa Abadi 9 Kuali berbicara dengan tenang, mengungkapkan rahasia Xu Xiwi. Dan kartu as terbesarku adalah mengetahui di mana roh artefak reinkarnasi dari kitab Kaisar Bumi berada. Apa? Kau tahu di mana roh artefak dari kitab Kaisar Bumi bereinkarnasi? Fang Han akhirnya tergerak. Jika memang begitu, itu memang kartu truf yang sangat berharga. Cukup untuk ditukar denganku. Tapi kata-kata saja bukanlah bukti, aku tetap tidak akan mempercayainya. Tentu saja aku akan membuatmu percaya, kata Yang Mulia Abadi 9 Kuali. Selain itu, aku juga tahu bahwa kau memiliki harta karun tertinggi yang dimurnikan oleh Kaisar Agung Jidao dari dunia besar Wuji, yang diambil dari perbendaharaan bela diri surgawi. Harta karun ini disebut segel semua makhluk, tetapi roh artefaknya juga telah bereinkarnasi. Aku memiliki metode rahasia, seni pelacakan agung dari 3000 Dao Agung. Ketika dilakukan, ia dapat menemukan tubuh asli roh artefak berdasarkan esensinya. Segel semua makhluk itu sangat kuat dan dulunya adalah artefak abadi, meskipun telah mengalami cobaan. Seni pelacakan hebat, Fang Han mengangguk sedikit. Sihir Taois ini, meskipun tidak termasuk dalam peringkat tinggi di antara 3000 Dao Agung, sangat mendalam. Saat melakukan berbagai pelacakan dengannya, hampir tidak ada kekurangan. Konon, seorang kultivator di alam abadi sejati bahkan dapat melacak orang dari alam abadi. Kuas Kaisar Manusia juga mengetahui 3000 Dao Agung ini, tetapi dia belum mengajarkannya kepada Fang Han. Kaisar Manusia itu mengetahui total 300 Dao. Alasan dia tidak mengajarkannya kepada Fang Han adalah karena takut dia akan teralihkan. Pada tahap saat ini, Fang Han yang telah menguasai 26 jenis 3000 Dao Agung, termasuk seni boneka agung, sudah cukup sebagai modal untuk kemajuan, lebih dari itu akan menyebabkan biasa-biasa saja, dan dia tidak akan mempelajari apapun dengan baik. Setelah alam Fang Han lebih dalam, seperti mencapai alam Raja Dunia, dia kemudian akan dapat mempelajari banyak Dao satu persatu. Sebelum mencapai alam Raja Dunia dan mengolah dunia sendiri, semuanya hanyalah ilusi. Aura Dewa Abadi 9 Kuali ini tidak kalah dengan maha bijak dari ras Yao manapun. Jelas dia adalah master alam Raja Dunia, pikir Fang Han dalam hati. Namun, kitab Kaisar Bumi Xu Xiwi sangat kuat, dia benar-benar dapat mencapai penyatuan manusia dan artefak pada saat-saat terakhir, menggabungkannya dengan kekuatan dunia dari dunia Agung Xuan Huang. Meskipun ada batasan besar setelah penggabungan, tidak ada yang dapat mengalahkannya atau bahkan menemukannya. Feng Baiyu bahkan tidak memberitahuku ini. Mungkinkah? Dalam sekejap, ribuan pikiran melintas di benaknya saat ia menganalisis masing-masing pikiran, mempertimbangkan berbagai perubahan. Bagaimana? Aku ingin tahu apakah berita ini cukup untuk menarik minatmu, teman muda? Tentu saja, aku tidak menggunakan berita ini untuk menukar pil yang murni milikmu, melainkan untuk menukar berbagai material untuk memurnikan harta karun sihir. Berita ini hanyalah alat tawar-menawar untuk kerja sama denganmu. Dewa Abadi 9 Kuali berkata dengan acuh tak acuh, jika kau merasa kita tidak bisa bekerja sama, maka itu tidak masalah. Baiklah, karena Dewa Abadi 9 Kuali memperlakukanku dengan begitu tulus, aku pun tidak akan bersikap picik. Fang Han berpikir sejenak dan tiba-tiba mengambil keputusan. Paviliun 9 Kuali selalu memiliki reputasi yang baik. Aku tidak takut Dewa Abadi 9 Kuali memiliki niat buruk terhadapku. Kebetulan aku juga kekurangan beberapa material untuk memurnikan harta karun sihir. Tentu saja. Kau telah maju ke alam penciptaan dan sekarang dapat menggunakan aura penciptaan untuk memurnikan artefak Dao tingkat tinggi. Artefak Dao tingkat tinggi dapat mengguncang dunia, tetapi material yang dibutuhkan juga luar biasa. Aku sudah lama mendengar bahwa kau memiliki harta karun klan naga yang dapat mengguncang dunia, pagoda 8 divisi. Kau pasti ingin meningkatkannya ke tingkat artefak Dao tingkat tinggi sekarang. Namun, harta karun klan naga ini membutuhkan terlalu banyak material. Meskipun demikian, Paviliun 9 Kualiku memiliki banyak material, dan kita mungkin memiliki material berharga yang dibutuhkan untuk meningkatkan pagoda 8 divisi menjadi artefak Dao tingkat tinggi.
Rumor mengatakan bahwa begitu pagoda 8 divisi mencapai tingkat artefak Dao tingkat tinggi, ia dapat berkomunikasi dengan aura jiwa paling primitif dan kuno dari naga leluhur primordial dari alam naga. Kekuatannya kemudian dapat menyaingi artefak Dao tingkat tertinggi. Selain itu, ia dapat meningkatkan alam kultivator ke tingkat yang menakutkan. Tercemar oleh garis darah naga leluhur primordial, masa hidup, kekuatan, dan berbagai kemampuan ilahi sihir Taois seseorang akan meroket. Kau tidak tahu betapa menakutkannya naga leluhur primordial. Konon, di zaman kuno, ketika para dewa dari alam abadi ingin menyerang alam naga untuk menjadikan klan naga sebagai tunggangan, pengikut, dan hewan peliharaan mereka, naga leluhur primordial tiba-tiba muncul. Dengan satu gerakan tubuhnya, ia melingkari dunia agung dan menelan banyak dewa dalam satu tegukan, membuat alam abadi gemetar ketakutan. Menghadapi kekuatan seperti itu dari pagoda 8 divisi, aku yakin kau tidak akan acuh tak acuh. Dewa Abadi 9 Kuali tampaknya merupakan seorang Grand Master Agung dalam pemurnian artefak, karena sangat berpengetahuan dalam segala hal yang berkaitan dengannya. Aura jiwa naga leluhur purba. Hati Fang Han bergejolak. Dia tahu kitab rahasia naga langit mencatat bahwa jika pagoda 8 divisi dikultivasi hingga mencapai tingkat artefak Dao tingkat tinggi, maka memang bisa memanggil jiwa. Asal-usul naga leluhur purba. Lebih lanjut, memiliki jiwa. Asal-usul naga leluhur primordial yang memberkati tubuh seseorang memang akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar, membuat orang tersebut tak terkalahkan. Naga leluhur primordial dikabarkan sebagai penjaga alam naga, sebuah eksistensi yang setara dengan Raja Suci leluhur dari ras dewa. Jika dia benar-benar bisa memanggil jiwa aura asal dari keberadaan seperti itu, kekuatannya memang akan sangat besar. Terlebih lagi, sebagai harta karun terikat kehidupan, ia dapat menyatu ke dalam tubuhnya. Namun, harga untuk meningkatkan pagoda 8 divisi menjadi artefak Dao tingkat tinggi terlalu mahal. Sebagai contoh, jika Fang Han ingin memurnikan artefak Dao tingkat tinggi sekarang, setelah mengumpulkan bahan-bahannya, akan membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk memurnikan sesuatu seperti ranjang naga Kaisar Bintang. Namun, untuk pagoda 8 divisi, dia mungkin tidak dapat memurnikannya bahkan dalam puluhan ribu tahun. Jika tersedia cukup material dan guru besar pemurnian artefak ini, Yang Mulia Abadi 9 Kuali, membantunya, itu tidak akan sesulit ini. Melihat raut ketertarikan di wajah Fang Han, Dewa Abadi 9 Kuali mengangguk dalam hati. Dia tahu hal-hal ini sangat menggoda bagi Fang Han. Dia bisa menekan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar saat membahas bisnis nanti. Saat ia mengangguk, ia tiba-tiba melihat senyum muncul di wajah Fang Han dan sesaat terkejut. Kemudian, ia melihat sebuah rune muncul di ujung jari Fang Han. Cahaya dari rune ini membentuk satu demi satu sosok kecil yang terus-menerus melakukan berbagai segel tangan. Dalam sekejap, segel tangan yang dilakukan oleh sosok-sosok kecil itu berjumlah miliaran jenis, tidak pernah berulang, tampak seperti mudra tak terbatas dan tak berbelit. Itu sangat mendalam, mewakili sejenis Dao Agung. Seni pemurnian harta karun agung. 3000 Dao Agung. Melihat rune ini, tubuh Dewa Abadi 9 Kuali bergetar seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah menatapnya cukup lama, akhirnya ia melontarkan beberapa kata itu, matanya dipenuhi rasa iri yang tak tersembunyikan. Benar, ini adalah salah satu dari 3000 Dao Agung, seni pemurnian harta karun agung. Aku memperoleh sihir Taois ini secara kebetulan. Setelah dikultivasi, ia sangat berguna dalam memurnikan harta karun sihir. Bagi seorang ahli pemurnian artefak sepertimu, Yang Mulia Abadi 9 Kuali, ini tidak mungkin lebih baik lagi. Selain pil yang murni, aku, Fang Han, juga memiliki rahasia kultivasi untuk kemampuan ilahi ini. Aku ingin tahu apakah kau tertarik, Yang Mulia Abadi 9 Kuali. Fang Han dengan santai memutarnya sebelum menarik kembali rune seni pemurnian harta karun agung ke dalam tubuhnya. Yang Mulia Abadi 9 Kuali terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari murid paling unggul dari Sekte Yuhua, bakat baru yang brilian. Sepertinya aku tidak bisa berharap mendapatkan keuntungan sedikit pun saat berurusan denganmu. Langkahmu ini memang mengesankan. Seni pemurnian harta karun agung memang sangat penting bagiku. Bahkan, 9 kuali negaraku juga merupakan jenis metode pemurnian artefak Dao kuno. Sayangnya, 9 kuali ini saat ini berada di tingkat semi tak tertandingi, bukan tingkat tak tertandingi sejati. Masih ada jalan panjang sebelum mereka menjadi tingkat tak tertandingi sejati. Namun, ketika 9 kuali digabungkan, kekuatannya masih di atas artefak Dao tingkat tertinggi biasa. Jika aku mempelajari seni pemurnian harta karun agung, aku benar-benar dapat mengubah benda-benda tingkat semi tak tertandingi ini menjadi benda-benda tingkat tak tertandingi sejati. Karena memang begitu keadaannya dan kita berdua membutuhkan sesuatu dari satu sama lain, maka ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Setelah Anda, Yang Mulia Abadi, Fang Han tersenyum tipis. Baiklah. Saat mereka berbicara, kedua ahli besar itu, Yang Mulia Abadi 9 Kuali dan Fang Han, melesat di udara,
melintasi jarak lebih dari 10.000 planet dalam sekejap saat mereka terbang ke kejauhan. Mengesampingkan Fang Han dan Dewa Abadi 9 Kuali yang sedang membahas urusan bisnis saat mereka menuju markas Pavilion 9 Kuali. Di hamparan langit berbintang yang jauh, sebuah bola cahaya terang yang sangat intens tiba-tiba muncul di kedalaman ruang angkasa. Bola cahaya ini sangat luas dan tak terbatas, sama sekali tidak kalah dengan dunia 1000 besar seperti dunia agung Xuan Huang atau dunia agung Wuji. Sebenarnya itu adalah dunia agung lain, dunia agung cahaya suci. Dunia agung cahaya suci ini memiliki sejarah yang luas dan kuno, dengan berbagai sihir Taois yang muncul satu demi satu. Di antara mereka, Kekaisaran Cahaya Suci menduduki pusatnya, kekuatannya sangat besar, memancar keluar dari sana untuk memengaruhi ratusan domain bintang di sekitarnya dan miliaran planet. Tiba-tiba, salah satu tablet tingkat tinggi meledak. Tidak jelas apa yang telah terjadi. Orang-orang berjubah putih itu terguncang, tampaknya tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Setelah beberapa saat, salah satu ahli berjubah putih berteriak, tablet takdir kehidupan pangeran ketiga benar-benar meledak. Ini berarti pangeran ketiga telah terbunuh. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani membunuh pangeran ketiga dari Kekaisaran Cahaya Suciku? Ini adalah peristiwa besar, peristiwa yang mengguncang bumi. Laporkan segera, laporkan ke Istana Kekaisaran. Insiden besar seperti ini yang terjadi di kantor administrasi klan kita membuat kita sebagian bertanggung jawab, kita harus menemukan cara untuk membebaskan diri. Pangeran ketiga ternyata mengalami kecelakaan. Dia adalah seorang ahli alam penciptaan. Kudengar dia pergi ke tempat yang jauh kali ini, dunia besar Xuan Huang. Dunia besar Xuan Huang itu sudah mengalami kemunduran dan tidak memiliki ahli. Bagaimana mungkin pangeran ketiga bisa berubah menjadi abu, bahkan tidak bisa melarikan diri kembali? Kali ini, putra mahkota, pangeran kedua, pangeran ke-15, dan banyak pangeran lainnya akan menghela napas lega. Dengan terbunuhnya pangeran ketiga, mereka memiliki satu pesaing lebih sedikit. Ada desas-desus bahwa pangeran ketiga pergi mencari harta karun kali ini. Jika harta karun itu dibawa kembali, dia akan mendapatkan dukungan yang mulia, dan mungkin pewaris tahta adalah dia. Itu belum tentu benar. Leluhur tua keluarga Xuan, Xuan Wugu, mendukung pangeran ketiga. Leluhur tua itu telah mencapai tingkat Fate Immortal, dan metodenya tak terduga secara ilahi. Ayo, kita sampaikan kabar ini kepada para pangeran dan mungkin kita bisa mendapatkan uang hadiah. Seketika itu juga, banyak orang berpakaian putih terbang keluar dari istana, bergegas ke segala arah seperti lalat tanpa kepala. Ini adalah kantor administrasi klan dari Kekaisaran Cahaya Suci. Kantor administrasi klan adalah tempat yang mengelola anggota keluarga kekaisaran. Disinilah berdiri tablet takdir kehidupan dari banyak keturunan kekaisaran dan pangeran. Setiap anggota keluarga Kekaisaran Cahaya Suci akan memiliki tablet yang didirikan sejak lahir. Ditempatkan di kantor administrasi klan dan dijaga oleh personel khusus, tablet-tablet ini dipantau dengan ketat. Tablet takdir kehidupan akan berubah sesuai dengan keberuntungan dan nasib masing-masing orang. Jika warnanya berubah atau bahaya terjadi, kantor administrasi klan akan mengetahuinya dan dapat segera mengirim orang untuk menyelamatkan, sehingga memudahkan pengelolaan. Namun kini, tablet takdir kehidupan pangeran ketiga yang berpangkat tinggi telah meledak, menandakan kejatuhan langsung pangeran ketiga. Kantor administrasi klan tidak dapat berbuat apa-apa. Kekaisaran Cahaya Suci juga terletak di poros tengah dunia agung cahaya suci yang luas dan tak terbatas. Dilihat dari kejauhan, kota-kota menjulang setinggi puluhan ribu kaki, menembus awan. Para kultivator terbang di atas pedang di antara bangunan-bangunan menjulang tinggi di kota-kota ini. Setiap dari mereka berada di alam rahasia kemampuan ilahi, beberapa adalah master inti emas, sementara yang lain berada di tingkat ke-8 atau ke-9 kemampuan ilahi. Bahkan terkadang terlihat raksasa dari alam rahasia keabadian, sosok-sosok dari alam keabadian tak terhingga tingkat pertama atau tubuh abadi tingkat kedua. Di dunia agung Xuan Huang, master inti emas jarang terlihat. Ketika para kultivator terbang keluar, jumlah mereka sedikit dan tersebar di seluruh dunia. Tetapi di dunia agung cahaya suci, satu kota demi satu kota dibangun oleh para kultivator. Ini adalah sebuah kerajaan para kultivator. Hampir tidak ada orang biasa di sana. Orang-orang di bawah alam tubuh daging hampir tidak pernah terlihat, mungkin mereka bekerja sebagai budak atau buruh di tempat lain, atau dibesarkan seperti semut. Dibandingkan dengan Kekaisaran Cahaya Suci ini, Kekaisaran Xuan Agung dari dunia besar Xuan Huang praktis hanyalah sebuah sudut terpencil di pedesaan. Bahkan tidak sebanding sama sekali. Di dalam kota-kota itu, terdapat pula ruang-ruang berlipat yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam ruang-ruang berlipat itu terdapat kota-kota besar yang diselimuti kabut, jelas merupakan wilayah kekuasaan keluarga-keluarga besar tertentu. Pemandangan ini sebenarnya memiliki beberapa kemiripan dengan alam abadi yang digambarkan dalam beberapa kitab suci Taoisme kuno. Namun, dunia-dunia yang saat ini berada di peringkat teratas 1000 dunia utama memiliki kekuatan yang, meskipun tidak sebanding dengan alam abadi, tetap sangat tangguh.
Dunia agung cahaya suci berada di peringkat ke-10, nyaris tidak masuk ke peringkat teratas. Namun, jika mempertimbangkan bahwa dunia agung Wuji hanya berada di peringkat ratusan, kita dapat membayangkan betapa beratnya peringkat ke-10 ini. Sungguh, ini adalah beban yang sangat berat. Di dalam lapisan ruang yang terlipat, dibangun istana dan kota yang tak terhitung jumlahnya. Kota-kota dibangun di dalam lapisan dinding kristal lunak ruang tersebut, menjadikannya sangat nyaman dan berada di tempat yang tinggi. Dari sana, orang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di luar, namun mereka yang berada di luar tidak dapat melihat apapun di dalam ruang ini. Leluhur tua, kabar baru saja datang dari balai klan. Pangeran ketiga telah meninggal. Xuan Ying dan Xuan Xia gagal dalam misi mereka dan juga telah meninggal. Jauh di dalam kota utama di ruang ini, sesosok tinggi menjulang berdiri tegak, membelakangi pintu. Dua tokoh legendaris yang telah berkultivasi hingga tingkat ketiga alam rahasia panjang umur memasuki gerbang utama. Namun, menghadapi sosok itu, mereka berlutut dengan bunyi gedebuk, bersujud dengan pantat terangkat tinggi, benar-benar kehilangan martabat dan kepercayaan diri yang pantas dimiliki oleh para ahli alam gua surga. Mereka tampak seperti budak yang dibesarkan seumur hidup. Apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan secara detail. Aku juga merasa kehilangan klon. Sebelum Xuan Ying dan Xuan Xia pergi, aku menggambar jimat roh untuk mereka. Namun, mereka bertemu dengan sosok yang kuat. Orang itu adalah kuas kaisar manusia, artefak Dao tingkat tertinggi dari zaman kuno. Klonku tidak ada apa-apanya dibandingkan itu, tetapi Xuan Ying dan Xuan Xia berhasil lolos dari bencana itu. Bagaimana mungkin bahkan pangeran ketiga mengalami nasib seperti itu? Ada kabar apa dari aula klan? Aku penasaran betapa marahnya kaisar ketika dia mengetahuinya. Saat sosok menjulang tinggi itu berbicara, tidak ada sedikit pun perubahan emosi, seolah-olah dia adalah makhluk dari dunia lain. Tetapi mendengar suara ini, kedua ahli dari alam gua surga yang sedang melapor menjadi semakin terduduk di tanah. Hal ini karena mereka menghadapi leluhur tua keluarga Xuan, sebuah keluarga besar dari Kekaisaran Cahaya Suci, Xuan Wugu. Dia adalah seorang ahli tingkat ke-9 keabadian yang telah selamat dari hukuman petir dunia abadi dan berkultivasi hingga alam abadi void. Bagi sosok seperti itu, satu pikiran untuk membunuh dapat langsung menyebabkan seorang ahli alam gua surga pingsan. Di ambang kematian, dia benar-benar memegang kekuatan hidup dan mati dalam satu kata. Melaporkan kepada leluhur tua, balai klan telah membawa tablet kehidupan jiwa pangeran ketiga untuk menghadap Yang Mulia. Yang Mulia sangat murka dan memerintahkan para ahli astronom kekaisaran untuk bergabung dan menghitung rahasia surgawi. Mereka telah menyimpulkan apa yang terjadi, dia dibunuh oleh seseorang bernama Fang Han dari dunia besar Xuan Huang. Namun, mengenai detail spesifik Fang Han ini, para ahli astronom kekaisaran sama sekali tidak dapat menyimpulkan apapun. Bahkan para astronom kekaisaran yang bekerja sama pun tidak dapat menyimpulkan apapun tentang Fang Han ini. Siapa sebenarnya Fang Han ini? Mungkinkah dia seorang utusan abadi? Hanya utusan abadi yang tidak mungkin untuk disimpulkan. Anda harus tahu bahwa kelompok di astronom kekaisaran semuanya adalah tokoh-tokoh yang telah mengembangkan seni deduksi agung hingga batasnya. Kekuatan tempur mereka mungkin lemah, tetapi deduksi mereka tentang rahasia surgawi sangat akurat. Leluhur tua Xuan Wugu bergumam pada dirinya sendiri. Kedua orang yang bersujud di tanah itu bahkan tidak berani bernapas keras, apalagi berbicara. Mereka tahu leluhur tua sedang berbicara sendiri dan tidak ada ruang bagi mereka untuk menanggapi. Jika mereka ceroboh dan leluhur tua tersinggung, mereka akan mati seketika. Sementara leluhur tua Xuan Wugu sedang berinisiatif, tiba-tiba sebuah suara menggema di kehampaan. Xuan Wugu mengulurkan tangan dan meraih. Saat ujung jarinya bergerak, banyak ruang secara alami terbelah. Tangannya langsung menjangkau ruang antar bintang yang jauh, dan cahaya keemasan yang luas tertangkap di tangannya. Kemudian, dia menariknya kembali, dan sehelai bulu emas muncul di telapak tangannya. Sehelai bulu dari Peng Agung bersayap emas? Apakah itu Saint Iblis Yu Chao dari dunia besar Wuji? Masalah apa yang begitu penting sehingga dia rela mengeluarkan sehelai bulu dari tubuhnya sendiri untuk mengirimiku pesan? Leluhur tua mata Xuan Wugu berbinar. Bang! Bulu emas itu tiba-tiba meledak, dan gelombang kekuatan dunia menyembur keluar. Sebuah dunia kecil mengembun dan terbentuk di atasnya. Berdiri di dalam dunia itu adalah seorang pria berpakaian emas, tak lain adalah Chao Tian Great Sage, salah satu dari 8 Saint Iblis Agung. Sesama penganut Taoisme, Xuan Wugu, kuharap kau baik-baik saja, kata sang bijak agung Chao Tian. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Suara Xuan Wugu dingin dan angkuh, seolah seorang senior berbicara kepada junior. Dan memang seharusnya begitu, dia telah selamat dari hukuman petir dunia abadi dan sudah menjadi ahli alam Fate Immortal. Sejak saat itu, dia bebas dari bencana dan kesengsaraan, hanya menunggu untuk memahami hukum hidup dan mati sebelum dia dapat naik melalui ruang angkasa untuk menikmati kebebasan di alam abadi. Tentu saja, dia merasa secara psikologis lebih unggul daripada alam raja dunia. Chao Tian sang bijak agung.
Sesama penganut Taoisme, Xuan Wugu, apakah kau sedang menyelidiki masalah terbunuhnya juniormu, Xuan Ying dan Xuan Xia? Aku di sini untuk menyampaikan beritanya, kata sang bijak agung Cao Tian sambil tersenyum. Oh, bicaralah. Nama pembunuhnya adalah Fang Han. Omong-omong, dia bahkan punya sedikit sejarah denganmu, Xuan Wugu. Dia adalah penerus Kaisar Agung Mata Air Kuning dan telah memperoleh diagram Mata Air Kuning. Dulu, di perbendaharaan bela diri surgawi, kau dikalahkan oleh Kaisar Agung Mata Air Kuning. Sekarang kau bisa membalas dendam, kata bijak agung Cao Tian sambil menyeringai. Cukup! Xuan Wugu tiba-tiba marah, seolah-olah sang bijak agung Cao Tian telah menyebutkan peristiwa paling memalukan di dalam hatinya. Dunia yang terkondensasi dari bulu emas itu runtuh seketika. Pria berjubah emas di dalamnya berubah ekspresi. Xuan Wugu, aku datang dengan niat baik untuk memberitahumu, mengapa kau masih ingin menghancurkan roh primordialku? Bulu ini adalah bulu kebencian yang telah kuperoleh 8.000 tahun kultivasi untuk disempurnakan. Naga memiliki sisik terbalik, siapapun yang menyentuhnya harus dibunuh. Yu Chao, apa kau pikir aku akan memberimu keuntungan karena membawa berita? Kalau begitu kau salah. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau ingin aku pergi dan membunuh Fang Han, lalu berakhir dalam pertarungan yang saling menghancurkan dengan kaisar manusia itu agar kau bisa merebut keuntungan untuk dirimu sendiri. Jika aku bahkan tidak mengerti sedikitpun niat jahatmu ini, bagaimana aku bisa disebut Dewa Fade? Dewa Fade adalah dewa. Akan kukatakan padamu apa itu dewa sejati. Suara Xuan Wugu dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Xuan Wugu, jika kau bertindak seperti ini, siapa lagi yang akan membawakanmu kabar? Pria berjubah emas itu, sang bijak agung Cao Tian, mengeluarkan teriakan melengking, berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis. Namun, itu tidak ada gunanya. Senyum sinis muncul di wajah Xuan Wugu saat dia meremas bulu emas itu dengan satu tangan. Tidak berhenti di situ, telapak tangannya kembali menjangkau jauh ke dalam kehampaan, mengikuti lintasan terbang bulu emas itu. Orang bisa melihat ruang antar bintang yang tak berujung mengembun di telapak tangannya, akhirnya terkunci pada dunia besar Wuji. Dunia besar Wuji juga perlahan menyusut, memperlihatkan pohon suci yang sangat besar. Di atas pohon suci itu terdapat sarang burung yang terbuat dari rumput putih. Di dalam sarang itu berdiri istana perjalanan, dan di tengah istana duduk seorang pria, sang bijak agung Cao Tian. Pada saat ini, wajahnya menunjukkan kemarahan. Namun kemudian, seberkas cahaya raksasa menerobos kehampaan, menyerang dengan kekuatan penuh dan jatuh tepat di atas kepalanya. Dia mengeluarkan raungan marah dan memuntahkan seteguk darah, yang bertabrakan dengan tangan yang bercahaya. Keduanya hancur menjadi ketiadaan. Namun, sebuah dunia besar di dalam tubuh Cao Tian Great Sagi bergetar dan runtuh di mana-mana, tampaknya berada di ambang kehancuran total. Xuan Wugu, kau akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Dia melontarkan kutukan yang sangat marah. Lain kali kau memprovokasi skala terbalikku lagi, aku akan mencabut bulu-bulu dari tubuh burungmu satu persatu dan mengubahmu menjadi ayam broiler. Ayam broiler, kau mengerti? Suara Xuan Wugu bergema di dalam sarang burung. Baiklah, kalian berdua boleh bangun. Aku harus segera pergi ke dunia agung Xuan Huang. Xuan Wugu melambaikan tangannya, dan kedua orang itu merangkak keluar dari tanah. Para ahli dari alam gua surga hanya bisa merangkak keluar di hadapannya. Begitu agungnya leluhur tua ini. Leluhur tua, yang mulia pasti sangat marah atas kematian pangeran ketiga. Masalah ini berkaitan dengan keluarga Xuan kita. Jika dekrit dikeluarkan saat leluhur tua sedang pergi, bagaimana kita harus menanganinya? Kaisar akan memberitahuku langsung, kata Xuan Wugu. Bukan masalah besar. Aku harus pergi membunuh seseorang. Setelah keduanya benar-benar merangkak keluar, ekspresinya menjadi sangat dingin saat sebuah adegan muncul di benaknya. Di dalam perbendaharaan bela diri surgawi yang luas, sesosok figur berpakaian kuning setinggi gunung, berdiri di tengah kekacauan seperti dewa kuno yang lahir sebelum kekacauan purba terbuka. Sosok purba yang menyerupai dewa itu menatap ke bawah. Di tanah terbaring seseorang yang wajahnya agak mirip dengan Xuan Wugu. Itu adalah Xuan Wugu dari ribuan tahun yang lalu. Nak, berlutut dan bersujudlah, dan aku akan mengampuni nyawamu. Meskipun kau telah mencapai alam hundong tingkat ke-8 keabadian, di mataku, kau tetaplah seekor semut. Bahkan jika kau berkultivasi hingga menjadi dewa surgawi, kau tetaplah seekor semut. Dengan kultivasi serendah itu, aku, Kaisar Agung Mata Air Kuning, sungguh tidak ingin membunuhmu dan mengotori tanganku. Tetapi karena kau telah menyinggungku, aku tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Bersujudlah. Kata-kata menghina itu berulang kali terngiang di benak Xuan Wugu. Kaisar Agung Mata Air Kuning, kau telah mati, dibunuh oleh alam abadi. Kau mati dengan baik, kau mati dengan gemilang. Namun, aku akan membunuh penerusmu, membunuhnya sepenuhnya,